Kemudian wa in tukhaffaf an nafas muhastakan wal khabara ja'al jumlatan mim ba'dian. Wa in tukhaffaf jika diringankan apa anna fasmuha maka bermula isimnya anna itu istakan tersimpan apa ismuha. Waja'al dan jadikanlah siapa kamu jumlatan terhadap jumlah mimba di an yang terletak setelah an al khobaro terhadap khobarnya an. Nah, kalau nazom yang sebelumnya itu menjelaskan inna yang diringankan menjadi in ya. Konsekuensinya in ini jarang beramal, yang sering adalah dia tidak beramal. Dan beberapa detail hukumnya yang lain yang dalam nazom sebelumnya dijelaskan. Kemudian di sini anna itu juga bisa diringankan sehingga menjadi an ya. An ini merupakan hasil peringanan dari anna. Kalau seandainya anna diringankan sehingga menjadi an, maka dia tetap beramal. Dia tetap menasobkan isimnya dan tetap merofakkan khobarnya. Tidak seperti inna yang diringankan menjadi in, yang sering dia tidak beramal. Tapi kalau anna diringankan menjadi an, maka annya ini tetap beramal. Cuman harus ada beberapa peraturan yang harus dipenuhi oleh an. Yang pertama, ismuhastakan. Isimnya an harus tersimpan ya. Pertama, konsekuensinya isimnya an harus tersimpan, harus berupa domir sya'an. Bahasanya domir sya'an. Domir sya'an itu apa? Domir yang marji'nya atau lafaz yang menjadi tempat kembalinya itu berada di setelahnya. Ini berbeda dengan domir-domir yang normal. Kalau domir yang normal itu kan marji'nya atau tempat kembalinya itu ada sebelumnya. Tapi kalau domir sya'an, tempat kembalinya itu ada di setelahnya. Begitu. Itu konsekuensi pertama ya. Isimnya harus berupa domir sya'an yang tersimpan. Konsekuensi yang kedua, wal khobar ja'al jumlatan mimbadian. Khobarnya itu harus berupa jumlah ya. Harus berupa khobar ghairu mufrad. Khobar ghairu mufrad yang berupa jumlah, entah itu jumlah ismiyah ataupun jumlah fi'liyah ya. Contoh untuk yang khobarnya berupa jumlah fi'liyah itu wa an laisa lil insani illa masa'a. Wa an dan sesungguhnya keadaan itu laisa tidak ada itu lil insani bagi manusia apa illama kecuali sesuatu sa'a yang berusaha siapa insan terhadap ma. Nah, an itu merupakan hasil peringanan dari anna. Konsekuensi pertama, isimnya harus disimpan sehingga cara maknainya adalah an sesungguhnya keadaan. Nah, keadaan ini merupakan sebuah simbol untuk domir sya'an ya. Wa'an sesungguhnya keadaan itu isimnya berupa domir sya'an. Itu laisa lil insani illa masa'a. Laisa lil insani illa masa'a ini merupakan khobarnya an. Dan laisa lil insani illa masa'a merupakan khobar ghairu mufrad yang jumlah fi'liyah. Karena terdiri dari fi'il yakni laisa dan fa'il yakni illa masa'a gitu. Ya, itu contoh yang khobarnya berupa jumlah fi'liyah. Kalau untuk yang contoh khobarnya berupa jumlah ismiyah adalah yang sampingnya itu alimtu an zaidun qaimun. Alimtu mengerti siapa aku, an terhadap bahwasanya keadaan itu zaidun bermula zaid, qaimun adalah orang yang berdiri. Nah, an ini merupakan hasil peringanan dari anna.
dia tetap beramal menasabkan isimnya dan merofakan khobarnya. Isimnya an mana? Yakni domir sya'an yang wajib disimpan, sehingga maknanya an bahwasanya keadaan gitu. Kemudian khobarnya an mana? Yakni lafad Zaidun qaimun. Zaidun qaimun ini namanya khobar ghairu mufrad. Khobar ghairu mufrad yang berupa jumlah ismiyah, sebab dia terdiri dari mubtada yakni Zaidun dan qaimun yakni khobar, begitu. Ya, itu ketika memang anna diringankan, maka hasil peringanannya ini yakni an tetap bisa beramal menasabkan isimnya dan merofakan khobarnya. Cuman dia harus memenuhi dua konsekuensi. Yang pertama, isimnya harus berupa domir sya'an yang disimpan. Kedua, khobarnya harus berupa jumlah, entah itu jumlah fi'liyah ataupun jumlah ismiyah, begitu. Kemudian wa in yakun fi'lan walam yakun doa walam yakun tasrifuhu mumtani'a. Wa in yakun jika ada apa khobar itu fi'lan berupa fi'il, walam yakun dan tidak ada apa fi'il itu doa bermakna doa, walam yakun dan tidak ada apa tasrifuhu tasrifnya fi'il itu mumtani'a yang tercegah, fal ahsanul faslu biqad au nafyin an. Fal ahsanu maka bermula yang lebih baik, al faslu adalah memisah, biqad dengan huruf qad, au nafyin atau nafi, au tanfisin atau huruf tanfis, au lau atau lau, wa qalilun dan itu sedikit, zikru lau bermula penyebutan lau. Nah, ini sudah pembahasan baru tapi masih nyambung. Kan khobarnya an yang merupakan hasil peringanan dari anna ini harus berupa jumlah ya, baik itu jumlah ismiyah yang terdiri dari mubtada khobar ataupun berupa jumlah fi'liyah yang terdiri dari fi'il dan fa'il. Nah, ketika khobarnya an ini berupa jumlah fi'liyah yakni fi'il dan fa'il, maka detailnya adalah jika memang fiilnya ini tidak bermakna doa ya, itu satu. Jika fiilnya tidak bermakna doa dan fiilnya itu merupakan fiil mutasorif, artinya fiil yang bisa tertasrif, maka yang lebih baik adalah memisah dengan qad atau dengan nafi atau dengan huruf tanfis. Huruf tanfis itu sin dan saufa, atau dengan lau. Tapi memisah dengan menggunakan lau ini jarang, sedikit. Maksudnya memisah antara an dengan fiilnya gitu, dengan khobarnya yang berupa jumlah fi'liyah itu. Ini beberapa contohnya. Pertama yang dipisah oleh qad ya, wa na'lama an qad sodaq tanah. Wa na'lama tahu siapa kami, an bahwasanya keadaan, khobarnya berupa domir sya'an yang disimpan ya. Qad sodaq tanah itu qad sodaq tanah sungguh membenarkan siapa kamu terhadap kami. Nah, kodenya kita hilangkan dulu sementara. Sodaq tanah ini adalah khobarnya an. Dia merupakan khobar berupa jumlah fi'liyah. Dan lafaz sodako ini adalah fi'il yang tidak memiliki makna doa. Dan sodako ini termasuk fi'il yang mutasorif, yang bisa tertasrif. Karena sodako ini merupakan khobarnya an, yang dimana sodako ini termasuk fi'il mutasorif dan dia tidak memiliki makna doa, maka yang lebih baik adalah antara an dengan dia, dengan sodako dipisah dengan qad gitu. Atau contoh-contoh yang lain yang dipisah dengan nafi itu yang di sampingnya, ya sabu an lam ya rohu ahadun. Ada an
isimnya tersimpan ya. Kemudian lam ini pemisah an dengan yaro, yang dimana yaro ini menjadi khobarnya an. Dia yaro ini berupa fiil mudore yang mutasorif dan tidak ada makna doa di sana, sehingga dipisah dengan lam. Atau dipisah dengan huruf tanfis, yakni sin ataupun saufa. Contoh yang di bawahnya, wa'lam fa'ilmul mar'i yanfa'u an saufa ya'ti kullu ma qaddira. Ketahuilah bahwa ilmu seseorang dapat membuat manfaat kepadanya. Sesungguhnya akan datang semua hal yang sudah ditakdirkan. Ya, intinya itu an ya. Isimnya an itu berupa domir sya'an yang wajib disimpan. Kemudian saufa ini menjadi pemisah antara an dengan yakti, yang dimana yakti itu adalah khobarnya an, dan yakti merupakan fiil yang bisa tertasrif, fiil mutasorif ya, dan dia juga tidak mengandung makna doa, sehingga yang lebih baik adalah dipisah. Kalau di sini dipisahnya dengan saufa, huruf tanfis. Atau contoh alimaan sayaku numingku mardo, an dipisah dengan sin. Sin ini memisah antara an dengan yakunu ya, sama keterangannya seperti yang awal-awal tadi. Atau dipisah dengan lau, cuman ini lau memisah antara an dengan khobarnya yang berupa fiil mutasorif yang tidak mengandung doa, jarang ya. Awalam yahdilil ladzina yaritsunal ardo min ba'di ahliha allau nasya'u asobnahum bidzunubihim. Lau di sini memisah antara an dengan nasya'u gitu. Ini jarang terjadi, tapi lebih baik gitu maksudnya. Intinya kalau seandainya an kemudian khobarnya dia itu berupa fiil, dan fiilnya ini tidak mengandung makna doa, dan fiilnya ini termasuk fiil mutasorif, maka lebih baik antara an dengan fiilnya dipisah dengan salah satu dari kod atau la atau huruf nafi ya, atau huruf tanfis, atau dengan lau begitu. Tapi nggak masalah seandainya tidak dipisah dengan huruf-huruf ini juga nggak masalah, cuman yang lebih baik dipisah gitu. Kemudian kalau contoh yang di bawahnya itu, pertama wa an asa ayyakuna qadiq taroba ajaluhum, ini contoh fiilnya an atau khobarnya an berupa fiil yang mengandung makna doa, yakni an ini ya, isimnya an itu berupa domir yang wajib tersimpan, kemudian asa ini menjadi khobarnya an, dan asa ini merupakan fiil yang fiil yang ghairu mutasorif ya, fiil jamid. Asa di sini termasuk fiil yang jamid, fiil yang tidak bisa tertasrif. Karena asa yang merupakan khobarnya an ini berupa fiil yang jamid yang tidak bisa tertasrif, sehingga tidak perlu dipisahkan dengan kod, dengan nafi, dengan huruf tanfis, ataupun dengan lam, karena dia merupakan fiil yang jamid, fiil yang ghairu mutasorif, fiil yang tidak bisa tertasrif. Atau contoh wal khomisata an ghadiballahu alaiha, ini menurut qiraat yang membaca ghadiballahu ya, soalnya kalau qiraat kita kan wal khomisata anna ghadaballahi alaiha begitu. Nah, lafaz ghadiba ini menjadi khobarnya an ya, dan ghadiba ini memang dia fiil mutasorif, dia bisa tertasrif, tapi dia mengandung makna doa, kan maknanya wal khomisata, dan sumpah yang kelima an bahwasanya keadaan itu ghadiba, semoga murka siapa Allah alaiha kepada perempuan. Nah ini kan ghadibanya ya memang dia fiil mutasorif, tapi dia mengandung makna doa. Karena mengandung makna doa, maka antara an dengan dia, dengan ghadiba ini tidak perlu dipisahkan dengan qad atau dengan huruf tanfis, atau dengan nafi, atau dengan lau begitu. Intinya tadi ya, kalau seandainya fiilnya yang kalau seandainya khobarnya
an itu berupa fiil, maka jika fiilnya mutasharif bisa tertasrif dan tidak mengandung makna doa, maka yang lebih baik adalah dipisah dengan qad, sin, saufa atau huruf nafi atau dengan lam ya. Tapi kalau seandainya khobar dari an ini berupa fiil yang jamid yang tidak bisa tertasrif atau yang bisa tertasrif tapi mengandung makna doa, maka tidak perlu memisah antara an dengan fiil tersebut gitu. Kemudian wa khufifat ka anna aidon fanwi mansubuha wa sabitan aidon ruwi wa khufifat, dan diringankan apakah anna ka anna aidon juga fanwi maka dikira-kirakan apa mansubuha lafaz yang dinasobkan oleh ka anna, wasabitan dan halnya yang tetap aidon juga ruwi diriwayatkan apa mansubuha. Sekarang yang terakhir, ketika yang diringankan itu ka'anna sehingga menjadi ka'an ya. Ka'anna diringankan menjadi ka'an, maka dia tetap bisa beramal ya, tetap bisa beramal, bisa menasobkan isimnya dan merofakkan khobarnya. Cuman ya, yang sering terjadi adalah isimnya ini dikira-kirakan, sama seperti halnya an yang merupakan hasil peringanan dari anna, isimnya berupa domir sya'an yang dikira-kirakan gitu. Tapi ada juga maksudnya isimnya ka'an yang merupakan hasil peringanan dari ka'anna ini tetap ditampakkan, itu juga ada, seperti contoh di bawah. Ka'an lam nabil amsi, ka'an ini merupakan peringanan dari ka'anna, dia tetap beramal menasobkan isimnya dan merofakan khobarnya. Isimnya ka'an mana? yakni berupa domir sya'an yang disimpan. Kemudian khobarnya ka'an mana? yakni lafaz lam bil amsi, ini berupa khobar ghairu mufrad ya, khobar ghairu mufrad yang berupa jumlah fi'liyah gitu. Ini yang mansubnya atau lafaz yang dinasobkan oleh ka'an atau isimnya ka'an yang dikira-kirakan. Kalau contoh yang di bawahnya itu wasodrin musyrikin nahri ka'an sadiyaihi hukoni, ini sihir jorok ini. Intinya itu ka'an ya, ka'an ini merupakan hasil peringanan dari ka'anna, dia menasobkan isimnya dan merofakan khobarnya. Isimnya ka'an mana? yakni lafaz sadyaihi, sehingga i'rabnya sadyaihi adalah nasob. Dia tanda nasobnya adalah ya, sebab dia adalah isim tasniyah. Kemudian khobarnya hukoni mana? Khobarnya ka'an mana? yakni lafaz hukoni, sehingga hukoni ini i'rabnya rofa, tanda rofanya alif, sebab dia adalah isim tasniyah. Cuman intinya itu lafaz sadyaihi yang merupakan isimnya ka'an, yang merupakan lafaz yang dinasobkan oleh ka'an, ini ditampakkan atau disebutkan, tidak dibuang gitu ya. Jadi ada perbedaan antara ketika anna diringankan menjadi an dengan ka'anna yang diringankan menjadi ka'an. Kalau an itu nanti isimnya wajib berupa domir sya'an yang disimpan. Tapi kalau ka'an ini yang sering adalah isimnya disimpan berupa domir sya'an. Tapi ada juga maksudnya isimnya ka'an yang ditampakkan, yang tidak disimpan, yang tidak dibuang gitu. Ada juga, seperti contoh wasodrin musyrikin nahri kan sayyidayhi hukoni. Dan perbedaan antara ka'an kemudian an dan in, kalau ka'an dan an ini masih beramal menasobkan isimnya dan merofakan khobarnya kan. Tapi kalau in yang merupakan hasil peringanan dari inna, dia jarang beramal begitu. Wallahu a'lam bishawab. Lahumul Fatihah.